Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianta Masili Syahra, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk bersama-sama membedah atau webtour pada link ini. Sebelumnya, kalian sudah tahu atau belum mengenai website ini? Jadi, website psmk.kemdikbud.go.id itu merupakan website yang resmi loh. Website ini merupakan suatu media informasi mengenai seluruh program direktorat dan perkembangan SMK di Indonesia. Dengan adanya website ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi pembacanya untuk mengetahui lebih jauh tentang pembinaan sekolah menengah kejuruan atau SMK di seluruh Indonesia. Oke, di sini sudah ada mind map yang saya buat mengenai apa-apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, di sini ada psmk.kemdikbud.go.id. Nantinya ada 6 menu, dan dari ke-6 menu ini nanti kita akan fokus pada satu menu saja. Oke, dari ke satu menu itu nantinya akan ada 15 menu. Dari ke-15 menu ini nantinya kita akan fokus pada satu menu saja. Nah, dari ke satu menu ini nantinya akan ada 4 menu lagi nih yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, sekarang langsung saja yuk kita mulai webtournya. Oke, sekarang kita langsung masuk melalui Google. Kita ketik websitenya di sini, psmk.kemdikbud.go.id. Nah, oke, di sini seperti ini ya tampilan dari website tersebut. Nah, di sini sudah ada 6 menu seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada profil, tata kelola, penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana prasarana, peserta didik dan tata usaha. Kita akan klik pada penilaian penjaminan mutu dan kurikulum. Nah, pada menu ini terdapat kurang lebih sekitar 15 menu. Ada self-assessment, teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, camp kreatif SMK Indonesia, camp kreatif guru SMK Indonesia, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching factory dan teknopark, serta event bidang penilaian atau kurikulum. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada satu menu saja, yaitu dokumen kurikulum. Kita klik. Oke, di dalam dokumen kurikulum SMK ini ada 4 menu lagi. Ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Sekarang kita klik pada dokumen pertama ya, dokumen pembelajaran. Oke, pada dokumen pembelajaran itu ada spektrum keahlian SMK MAK, struktur kurikulum SMK MAK, KI dan KD SMK MAK, dan pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih, apa sih isi dari spektrum keahlian SMK ini?
Ini ada Perdikjen tahun 2018 nomor 06 mengenai spektrum keahlian SMK MAK. Pertama kita download dulu. Oke, sudah di-download ya. Sekarang kita lihat nih. Di sini ada peraturan Perdikjen tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan MAK. Di sini kita cari tahu nih, apa sih spektrum keahlian itu? Jadi, spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan yaitu merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Kita buka yang kedua, yaitu struktur kurikulum SMK atau MAK. Di sini ada Perdikjen tahun 2018 nomor 07 mengenai struktur kurikulum SMK MAK. Ini kita download dulu. Oke, di sini ada Perdikjen mengenai struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan MAK. Kita cari tahu nih, apa sih struktur kurikulum itu? Jadi, struktur kurikulum dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Perangkat pembelajaran lainnya yang meliputi antara lain kompetensi dasar tiap mata pelajaran, contoh silabus, contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan kelompok kompetensi yang dapat dilakukan sertifikasi kompetensi. Oke, kan tadi kita sudah lihat nih ya, sudah kita buka bersama-sama apa itu spektrum keahlian dan struktur kurikulum. Nah, kalian masih ingat gak nih? Apa sih spektrum keahlian itu? Jadi, spektrum keahlian itu merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Kemudian, bagaimana sih ketentuan pada setiap kompetensi keahlian yang dibuka? Nah, untuk SMK atau MAK dapat mengkhususkan kompetensi tertentu sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja terkait dengan tidak mengabaikan kemampuan dasar keahlian tersebut. Selanjutnya, kalian masih ingat atau tidak struktur kurikulum itu? Apa sih struktur kurikulum? Jadi, struktur kurikulum merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Kemudian, mengapa sih perlu adanya struktur kurikulum? Emangnya penting ya harus ada struktur kurikulum? Ya, tentu saja sangat penting, karena dengan adanya struktur kurikulum dapat mempermudah guru-guru dalam menyampaikan program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Oke, di sini ada daya beda. Daya beda dari spektrum keahlian dengan struktur kurikulum. Seperti halnya yang sudah disebutkan, bahwa jika spektrum keahlian itu merupakan acuan pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian, sedangkan struktur kurikulum itu acuan penyelenggaraan pembelajaran. Nah, untuk daya samanya, spektrum keahlian dengan struktur kurikulum yaitu sama-sama merupakan acuan atau petunjuk atau pedoman. Dan untuk kata kuncinya, spektrum keahlian itu pertama ada acuan pembukaan dan penyelenggaraan kompetensi keahlian yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Setiap SMK atau MAK dapat membuka program pendidikan 3 atau 4 tahun. Nah, untuk struktur kurikulum, acuan penyelenggaraan pembelajaran, perangkat pembelajaran lainnya meliputi kompetensi dasar tiap mata pelajaran, silabus, RPP, kelompok kompetensi. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas pada KI dan KD SMK atau MAK. Di sini ada sekitar 149 menu dalam KI-KD ini. Nah, saya akan coba buka pada Perdikjen Dikdasmen nomor 464 garis miring D.D5 garis miring
KR garis miring 2018 tahun 2018. Sekarang coba kita download ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih isi dari Perdirjen ini. Nah, Perdirjen ini tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Sekarang kita cari tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan KIKD muatan nasional, KIKD muatan kewilayahan. Nah, oke, di sini ada pengertian. Kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Nah, kemudian di sini kompetensi inti dan kompetensi dasar pada muatan nasional adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada muatan kewilayahan adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang bisa dikembangkan sesuai dengan wilayahnya. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada dasar bidang keahlian adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ruang lingkup dan kedalaman materi serta beban belajarnya berlaku sama untuk seluruh kompetensi keahlian yang berada di dalam satu bidang keahlian. Kemudian yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada program keahlian adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ruang lingkup dan kedalaman materi serta beban belajarnya berlaku sama untuk seluruh kompetensi keahlian yang berada di dalam satu program keahlian. Kemudian yang kelima, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kompetensi keahlian adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar keahlian spesifik yang mewadahi kompetensi keahlian berlaku khusus untuk kompetensi keahlian yang bersangkutan. Nah, setelah kita lihat nih isi dari Perdirjen ini mengenai KIKD, sekarang kita akan coba lihat contohnya dari KIKD muatan nasional. Kita download dulu. Oke, sudah di-download. Sekarang kita lihat. Sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Di sini bisa dilihat ini untuk muatan nasional ya. Nah, di sini nih ada inti 1 dan kompetensi inti 2. Kompetensi inti 1 itu mengenai sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, sikap sosial. Di sini ada menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, itu merupakan KIKD pada muatan nasional. Ada kompetensi inti 1 sikap spiritual dan kompetensi inti 2 sikap sosial. Kemudian kita akan coba lihat pada muatan kewilayahan. Oke, di sini ada nih kompetensi inti dan kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, untuk pada
muatan kewilayahan itu ada kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan dan kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Di sini pada pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian. Nah, untuk kompetensi inti 4, keterampilan, yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian atau kerja seni budaya. Nah, muatan nasional, muatan kewilayahan sudah. Sekarang coba kita lihat pada menu pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Oke, di sini ada sekitar 15 menu. Dan pada video ini saya akan bahas sedikit mengenai penyusunan silabus, penyusunan protap, promes, dan RPP. Oke, untuk silabus, jadi dalam membuat silabus itu disesuaikan pada format silabus seperti kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, sumber belajar, dan alokasi waktu. Dan RPP di sini, jadi RPP itu dibuat dalam tiap satu kompetensi dasar dengan beberapa kali pertemuan. Membuat RPP sudah tentu ada format-formatnya, antara lain. Yang pertama itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, metode pembelajaran, itu pendekatannya, metodenya, model pembelajarannya, kemudian media atau alat, bahan dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran, itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan itu biasanya diisi dengan orientasi, apersepsi, motivasi. Terus untuk kegiatan inti itu harus ada 5M, yaitu mengamati, menalar, menanya, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, untuk kegiatan penutup itu biasanya ada refleksi, menyimpulkan, ada evaluasi. Nah, dan yang terakhir itu pada format RPP ada penilaian. Oke, sekarang kita ke program tahunan dan program semester. Program tahunan itu merupakan rancangan penentuan alokasi waktu selama 2 semester atau 1 tahun. Untuk membuat alokasi waktu pada program tahunan itu berdasarkan dari jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu biasanya tertera pada struktur kurikulum dan juga berdasarkan dari tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai peserta didik. Nah, untuk program semester itu rancangan kegiatan belajar mengajar dalam waktu 1 semester. Jadi, untuk membuat promes ini harus memperhatikan program tahunan dan waktu tiap minggunya. Untuk promes juga boleh dibagi rata atau diperkirakan. Oke, sekarang kita lanjut ya webtournya. Sekarang kita klik dokumen penilaian. Pada dokumen penilaian itu ada uji kompetensi keahlian, ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, ujian paket kompetensi, serta sosialisasi dan pelatihan aplikasi Erapor SMK. Nah, pada dokumen penilaian ini kita akan fokus pada Erapor SMK versi 4.1.0. Oke, sebelumnya ada yang tahu tidak sih apa sih aplikasi Erapor SMK ini? Jadi, aplikasi Erapor versi 4.1.0 ini merupakan buah kerja keras dari warga SMK yang menginginkan aktivitas penilaian yang lebih termudahkan, namun tidak menyalahi standar penilaian dan mampu mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Selain itu, aplikasi Erapor ini sebagaimana aplikasi lain yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMK telah terintegrasi dengan serta bertujuan untuk memperbaiki mutu data Dapodikdesmen. Nah, akan tetapi aplikasi Erapor versi ini juga tidak perlu diinstal pada komputer atau server yang sama dengan Dapodikdesmen sekolah. Bahkan aplikasi ini dapat diinstal pada server berbasis Linux, sehingga dapat membagi beban server
dan konsentrasi operator Dapodikdasmen sekolah. Nah, sekarang coba kita download pada panduan Erapor SMK versi 4.1.0 ini. Sudah aku download, di sini ada panduan penggunaan Erapor SMK Bisa 4.1.0. Nah, di sini kita lihat nih. Sini ada pendahuluan, ada instalasi, konfigurasi dan login, ada referensi, ada perencanaan penilaian, ada laporan hasil belajar, ada monitoring dan analisis. Kita lihat pada tujuan. Sebagaimana telah menjadi standar nasional pendidikan Indonesia, proses penilaian merupakan bagian dari standar yang juga dijadikan barometer pendidikan secara nasional. Nah, dalam aplikasi ini pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan sebagai bagian dari hasil representasi evaluasi terhadap proses pendidikan yang diterapkan melalui proses perencanaan, penilaian, dan pelaporan hasil evaluasi belajar peserta didik. Yang kedua, mengakomodir kepentingan satuan pendidikan serta stakeholder dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, itu ada menerapkan penilaian otentik oleh guru berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang keempat, untuk memfasilitasi dalam kompilasi nilai yang dijadikan sebagai nilai akhir rapor yang merupakan bagian tugas wali kelas untuk memberikan laporan hasil belajar peserta didik kepada stakeholder dan orang tua atau wali peserta didik. Dan tujuan yang terakhir itu ada memudahkan proses penilaian secara online berbasis internet dan intranet dengan dukungan aplikasi berbasis web, sehingga bisa dilakukan proses penilaian dan pelaporan secara terintegrasi. Oke, sekarang kita lihat nih pada diagram alur penggunaan aplikasi. Secara umum, alur Erapor SMK versi 4.1.0 bisa digambarkan sebagai berikut. Ini ada contoh alur umumnya. Pertama ada setting konfigurasi, terus ada sinkronisasi, kemudian ke setting konfigurasi lagi, kemudian ada entry referensi, terus ada perencanaan penilaian, dan seterusnya. Ini merupakan alur umum proses penggunaan Erapor SMK versi 4.1.0. Oke, setelah alur umum proses penggunaan Erapor ini, sekarang kita lihat pada instalasi, konfigurasi, dan login. Di sini ada instalasi Erapor SMK versi 4.1.0. Nih, di sini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama ada unduh aplikasi, ada install aplikasi, terus pilih Run as Administrator, oke, klik tombol Next. Nah, yang keempat ada tampil lokasi instalasi Erapor. Nah, ini tampilannya. Yang kelima, tampil informasi persiapan instalasi Erapor SMK Bisa. Kemudian ada tampil proses instalasi Erapor. Nah, di sini langkah-langkahnya untuk mengunduh aplikasi Erapor. Nah, kalian sudah selesai mengunduh, sudah selesai download aplikasi Erapornya. Nah, ini ada tampilan halaman register aplikasi Erapor SMK. Nah, nanti jika ingin masuk jika ingin login, kita harus isi NPSN sekolah, email, password, dan confirm password. Nah, di sini ada tampilan halaman register yang telah berhasil. Nah, ini di sini ada halaman sinkronisasi. Oke, di panduan ini lengkap sekali ya cara-caranya dari mulai mendownload hingga mengisi cara registernya. Nah, sekarang kita kembali ke web tour. Sekarang kita buka menu ketiga, yaitu peraturan-peraturan. Di peraturan-peraturan ini ada Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Nah, di sini ada kurang lebih 10 menu. Nah, untuk menu Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK ini, kita akan buka pada
Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Kita download dulu. Oke, di sini sudah aku download ya. Di sini ada Perdirjen tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Sekarang kita cari tahu nih, apa sih standar nasional itu? Oke, jadi Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMP, SMK, atau MAK merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada tingkat sekolah menengah kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tercapai kompetensi lulusan sesuai kebutuhan pengguna lulusan. Nah, kemudian kita lihat di sini ada standar nasional SMK atau MAK terdiri atas 8 standar. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasi. Dari ke-8 standar ini, kita nanti akan coba lihat nih standar kompetensi lulusan dengan standar isi. Oke, kita lihat standar kompetensi lulusan. Kita download dulu. Standar kompetensi lulusan. Oke, di sini ada standar kompetensi lulusan. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa sih standar kompetensi lulusan itu? Jadi, standar kompetensi lulusan itu merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sini coba kita lihat standar kompetensi lulusannya. Oke, di sini kita lihat pada pengembangan standar kompetensi lulusan SMK atau MAK. Standar kompetensi lulusan SMK atau MAK dikembangkan dari tujuan pendidikan nasional dan profil lulusan dalam rumusan area kompetensi. Nah, SMK atau MAK itu merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan, yaitu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha atau industri. Nah, kemudian kita lihat ada area kompetensi lulusan SMK atau MAK. Di sini ada dirumuskan 9 area kompetensi lulusan SMK atau MAK sebagai berikut. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebangsaan dan cinta tanah air, karakter pribadi dan sosial, literasi, kesehatan jasmani dan rohani, kreativitas, estetika, kemampuan teknis, dan kewirausahaan. Nah, itu dia tadi standar kompetensi lulusan. Sekarang kita coba buka standar isi. Oke, sudah aku download ya. Ini ada tentang standar isi. Apa sih standar isi itu? Jadi, standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, terus kita lihat nih, apa sih keterkaitannya dari standar kompetensi lulusan dan standar isi? Oke, di sini ada keterkaitan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Oke, di sini ada keterkaitan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan mencerminkan profil lulusan yang diharapkan dicapai melalui proses pembelajaran dan aktivitas pada satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan dapat dikelompokkan menjadi kompetensi umum dan kompetensi kejuruan. Nah, di sini ada kompetensi umum terdiri atas area kompetensi keimanan dan ketakwaan, kebangsaan dan cinta tanah air, karakter pribadi dan sosial, kesehatan jasmani dan rohani, literasi, kreativitas, dan estetika. Yang kedua itu ada kompetensi kejuruan terdiri atas area kompetensi
Kemampuan teknis terdiri atas kemampuan dasar, kemampuan spesifik, dan kemampuan khusus. Kemudian ada kewirausahaan, di mana dalam kewirausahaan ini standar kompetensi lulusan dijabarkan menjadi substandar kompetensi lulusan agar lebih terukur dan guna mendukung pencapaian dirumuskan ruang lingkup materi untuk masing-masing substandar kompetensi lulusan tersebut sesuai bidang keahliannya. Nah, substandar kompetensi lulusan merupakan kemampuan yang harus dipenuhi oleh peserta didik dan dikembangkan berdasarkan kriteria 4 ini. Ada kemampuan yang diperlukan untuk menunjang sebuah pekerjaan, deskripsi jenjang KKNI, karakteristik bidang atau program, dan pengelompokan kompetensi. Nah, jadi standar kompetensi lulusan itu dengan standar isi itu sangat berkaitan, karena standar kompetensi lulusan kan merupakan kualifikasi kemampuannya, kualifikasi kemampuan lulusan. Nah, sedangkan standar isi itu kan mengenai ruang lingkup materinya dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan itu. Nah, jadi bisa dikatakan saling berkaitan. Oke, kita kembali ke webtour. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu sosialisasi kurikulum. Nah, pada sosialisasi kurikulum di sini ada menu sosialisasi kurikulum SMK MAK. Nah, di sini dalam menu tersebut ada 3. Ada PPT sosialisasi, resume sosialisasi, dan panduan aplikasi Dapodik Dasmen versi 2018. Nah, kita akan coba lihat pada PPT sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum. Kita download. Oke, sekarang kita lihat nih dari PPT-nya, sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK. Nah, tadi udah kita bahas juga ya, spektrum itu apa, struktur kurikulum itu apa. Nah, di sini ada nih contoh spektrum kurikulum. Coba kita lihat pada bisnis dan manajemen programnya itu. Kompetensinya ada 3 tahun, 4 tahun, sehingga ada totalnya. Ini menurut SK Dirjen nomor 4678 garis miring D garis miring KEP garis miring MK garis miring 2016. Kemudian ada contoh struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum itu sini ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada peminatan kejuruan. Nah, terus pada ketentuan mata pelajaran, kita lihat ketentuan mata pelajaran yang sesuai dengan program studi kita, yaitu ketentuan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini ada penugasan guru mapel PKK. Yang pertama itu ada jumlah jam mengajar seluruhnya diampu oleh guru KWU atau kewirausahaan atau oleh guru produktif pada program keahlian yang bersangkutan. Yang kedua, membagi kelas menjadi 2 rombongan praktik. Setiap rombongan praktik itu diampu oleh 1 orang guru KWU atau guru produktif pada program keahlian yang bersangkutan. Yang ketiga, membagi kelas menjadi kelas teori dan kelas praktik, di mana kelas teori itu diampu oleh 1 orang guru KWU sebanyak 30%. Yang kedua, kelas praktik yang dimana diampu oleh 1 orang guru produktif sebanyak 70% dari total jumlah jam pelajaran. Oke, sini sudah PPT-nya. Kita kembali ke webtour. Oke, baik. Karena webtour sudah selesai, kita sudah membahas keempat menu ini nih, dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Kita sudah membedah, kita sudah melihat apa saja isinya. Sekarang, saya akan memberi penjelasan mengenai RPP 1 lembar. Nah, kalian tahu gak sih apa sih RPP itu? Nah, jadi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Nah, RPP itu sendiri dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, RPP itu yang tadinya
terdapat 13 komponen yang begitu padat, namun ada kebijakan dalam perubahan RPP menjadi format yang jauh lebih sederhana, yaitu RPP dengan cukup satu lembar saja. Nah, jadi RPP yang tadinya ada belasan komponen, kemudian diubah menjadi 3 komponen inti saja. Di sini bisa dilihat ada perbedaannya, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, situasi saat ini, dan arahan kebijakan baru. Situasi saat ini, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Nah, sedangkan pada arahan kebijakan baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Terus kemudian yang kedua, RPP memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP itu bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Nah, untuk arahan kebijakan baru, itu hanya 3 komponen inti saja. Komponen lainnya itu bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Nah, 3 komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga asesmen atau penilaian. Nah, kemudian pada situasi saat ini, penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, arahan kebijakan baru, penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru itu mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajarannya. Nah, di sini ada contoh RPP 1 lembar. Nah, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu ada mata pelajaran akuntansi dasar. Di sini materinya itu mengenal akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, di sini ada alokasi waktunya itu selama 4 pertemuan ya. Nah, kita lihat di sini pada komponen yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, serta mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya. Komponen yang kedua, itu ada kegiatan pembelajaran. Di sini ada pertemuan pertama, yaitu kelas dibagi menjadi 4-6 orang kelompok. Yang kedua, belajar dengan kelompoknya dengan memanfaatkan teaching factory yang berada di sekolah, seperti bank mini, business center. Nah, yang ketiga, mencatat ciri-ciri objek yang diamati dengan cermat. Kemudian, pada pertemuan kedua, itu ada menulis kembali hasil pengamatan, menyajikan hasil pengamatan terhadap objek yang ada di lingkungan sekitar dan internet. Nah, terus untuk pertemuan yang ketiga, itu menganalisis peran akuntansi dalam memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar, mengevaluasi pengelompokan dari pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, untuk pertemuan yang keempat, menulis pengelompokan peran akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang kedua, menampilkan pengelompokan peran akuntansi dan dari pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dibandingkan dengan hasil dari temannya. Nah, untuk komponen yang ketiga itu ada asesmen atau penilaian pembelajaran. Di sini penilaian pembelajarannya itu pengetahuan dan keterampilan. Oke, ini ya contoh RPP 1 lembarnya. Nah, sebenarnya RPP itu yang terpenting bukan pada penulisannya. RPP itu yang penting adalah esensi dari RPP itu sendiri. Bagaimana sih untuk dijadikan proses refleksi daripada guru itu. Nah, jadi ketika guru itu sudah menulis RPP, kemudian besoknya dia masuk ke kelas, melakukan kegiatan pembelajaran, dan setelah selesai kegiatan pembelajaran, ia kembali lagi nih melihat RPP yang ia tulis. Nah, itu sebagai proses refleksi dari guru itu. Dia melihat di RPP apakah sudah sesuai, apakah sudah tercapai pembelajaran yang tadi di kelas, itu sudah sesuai atau belum di RPP itu. Nah, maka dari itu, RPP bukan hanya ditulis untuk menjadi tulisan yang berlembar-lembar, untuk menjadi tulisan yang berpuluh-puluh halaman,
yang nantinya cuma hanya sekedar administrasi, tapi RPP itu harus bisa dijadikan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai RPP 1 lembar. Jadi pada video ini tadi kita sudah web tour, sudah membedah bersama-sama apa saja sih isi dari web psmk.kemdikbud.go.id. Terus tadi juga kita sudah melihat contoh RPP 1 lembar itu seperti apa. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.